Halo, jumpa lagi. Saya harap teman-teman gak bosan lah ya. Ya, bosan di rumah wajar ya di tengah situasi seperti ini. Dan saya harap dengan nonton video saya, jadi teman-teman ada sedikit hiburan, jadi nggak terlalu jenuh di rumah. Oke, masih ada di edisi Q&A di sesi yang keberapa? Lupa, pokoknya udah yang sekian lah ya sesi Q&A-nya. Kita lanjut. Saya sudah dapat pertanyaan. Pertanyaannya tadi buka dulu. Pertanyaan datang ini dari teman saya ya, dari Mas Priyandika Grendi. Nah, pertanyaannya pengen ketawa sendiri nih. Bagusan puong atau ngoeng? Nah, singkat sih pertanyaannya, cuman itu aja. Bagusan puong atau ngoeng? Jawabannya kelihatan dari kaos yang saya pakai. Nih. itu ya. Ini pokoknya jadi catatan, jawaban-jawaban yang saya sampaikan itu benar-benar preferensi pribadi. Saya membebaskan teman-teman mau suka puong, mau suka yang ngoeng, mau suka argo-lawu, mau suka anggrek, bebas. Pokoknya tidak ada paksaan. Jadi saya menjawab juga karena preferensi pribadi ya. Oke, pertanyaannya tadi udah ya, bagusan puong atau ngoeng katanya. Puong gitu atau ngoeng. Puong gitu atau ngoeng. Saya nggak bisa niruin suaranya, susah. Jawabannya udah ya, jawabannya saya lebih suka ngoeng. Nah, yang kalau puong kan udah pasti ya, CC206 lokomotif seri CC206, si bayi gendut yang datang belakangan. Kalau ngoeng ini sebenarnya saya kurang paham yang dimaksud sama Mas Grendi ini. Ngoengnya CC201 atau 203 atau 204 gitulah ya. Kalau 205 suaranya ngoeng apa bukan ya? Tot gitu ya, net. Gitulah pokoknya, nggak ngerti. Saya sekarang ambil kesimpulannya, yang puong itu CC206, yang ngoeng itu saya anggap entah itu CC201, 203 atau 204 lah ya. Kenapa saya suka ngoeng? Mana ya? Kenapa saya suka ngoeng? Karena salah satu lokomotif favorit saya, lokomotif terfavorit saya itu bunyinya nggak puong. Nanti akan ada pertanyaan tentang lokomotif favorit, saya akan jawab di edisi berikutnya ya. Karena bukan puong suaranya. Nah, kemudian dilihat dari bentuk, nggak tahu kenapa nampaknya si ngoeng ini nampak lebih ergonomis menurut saya ya. Mukanya yang lancip gitu, kayaknya kesan kencengnya itu dapat, kesan ngebutnya itu dapat. Dan untuk sekian lama masa-masa kejayaan kelas eksekutif itu dihandle sama lokomotif CC203 204-an gitulah ya. Jadi nampaknya si ngoeng ini udah identik gitulah sama loko kereta mewah ya, loko kereta mewah pada zamannya. Kemudian dari suara klaksonnya juga saya cenderung lebih suka si ngoeng sih, meskipun saya nggak bilang si puong itu jelek ya. Ini kembali ke preferensi pribadi, saya lebih suka suara klaksonnya si ngoeng. Kalau si puong sebenarnya ada yang bagus juga, gagah gitu ya. Gagah juga, sangar juga dapat. Terus kalau itu menurut saya lebih ke
untuk variasi ya. Jadi kalau memang lokomotif di Indonesia ini si ngoeng semua juga nggak seru gitu ya, dengan kedatangan si Puong, si lokomotif CC206 juga jadi memberikan variasi yang lebih baik gitu ya. Jadi ada pilihan, oh nggak melulu si ngoeng nih, ada si Puong juga lewat. Si Puong juga punya bunyi khasnya, ciri khasnya ya gitu-gitu. Ada Puong yang bunyinya unik-unik juga ada, beberapa sudah saya tayangkan di video. Nah, kemudian beberapa video yang saya ambil si ngoeng ini, saya pernah punya satu video kobongnya lumayan hebat nih si ngoeng. Video nih lagi narik argobilis, itu saya suka banget. Saya waktu itu nggak nyangka bakalan dapat si ngoeng kobong. Nah, kalau si Puong bisa kobong nggak ya? Saya nggak tahu si Puong bisa kobong atau enggak. Tapi yang pasti saya belum pernah punya videonya si Puong gobong gitu. Udah sih, itu aja. Pokoknya harus saya tekankan ini jawaban karena preferensi pribadi ya, karena berdasarkan kesukaan saya. Kan yang ditanya saya, jadi jawaban versi saya lebih suka si ngoeng. Wah, jauh si Puong nanti. Saya suka si ngoeng. Kalau teman-teman suka si Puong ya nggak apa-apa, kita saling menghargai jawaban dari masing-masing, preferensi masing-masing. Nah, itu semoga cukup memberikan jawaban yang memuaskan buat Mas Grandi yang sudah memberikan pertanyaan untuk saya. Dan sekali lagi saya nggak bosan-bosan mengingatkan untuk teman-teman semuanya, kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah, nggak usah pergi-pergi dulu. Kemudian tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga kebersihan tangan terutama. Kemudian kita saling mendoakan semoga situasi yang tidak mudah ini segera berakhir. Semoga virusnya cepat pergi, cepat tuntas. Semoga dunia kembali pulih dan sehat seperti sedia kala, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya, dan dalam keadaan yang luar biasa. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton. Kita jumpa lagi di sesi yang berikutnya. Sampai jumpa.